Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau bahas komik manhwa berjudul I Became a Tyrant of the Divine Tower, di mana kisah ini bercerita tentang seorang gamer yang berhasil menamatkan game tersulit di dunia. Dan dia adalah orang pertama dan mungkin satu-satunya yang menamatkan setelah game itu rilis 10 tahun lamanya. Lalu kejadian aneh menimpanya. Jiwa si gamer terserak masuk ke dalam game itu sendiri. Di video kali ini cerita melanjutkan part sebelumnya, di mana beberapa waktu sebelum pertempuran di stage keempat melawan Gargoyle, As mengumpulkan semua partinya untuk menjelaskan strategi yang harus mereka jalankan. Dan scene pun kembali ke masa sekarang, di mana gerombolan Gargoyle telah sampai di garis depan Crossroad. Jumlah musuh dalam pertempuran kali ini adalah Steel Gargoyle berjumlah 242 ekor, Stone Gargoyle berjumlah 360 ekor, dan ada dua bos monster yang belum diketahui jenisnya. Sangat menantikan kedatangan para monster-monster itu. Namun di sana diprediksikan akan turun hujan dan itu akan mempengaruhi jalannya pertempuran. Menurut Lucas, cuaca hujan tidak akan menguntungkan bagi mereka. Tetapi itu tidak membuat As khawatir, karena mau itu hujan atau salju sekalipun, ia akan tetap melakukan hal yang sama, yaitu membunuh para monster dan melindungi orang-orang. Itulah misi utamanya. Kemudian As memberi komando untuk para pasukan di sana. Semuanya dengarkan, aku persingkat. Ayo bunuh mereka semua, lakukan pesta malam ini, dan mari kita tidur dengan tenang di malam ini. Teriakan dari para prajurit mulai menggema di dalam benteng. Dan dalam hitungan ketiga, As memerintahkan para pasukan artileri untuk menembak. Dentuman dari peluru meriam silih berganti menggema di sana. Ledakan besar di udara pun tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, serangan itu sama sekali tidak berdampak apa-apa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Gargoyle sangat kuat dalam serangan fisik. Mereka lemah terhadap serangan magic. Namun hal itu seperti yang As rencanakan. Ia meminta para prajurit artileri untuk tetap fokus dan terus menembak. Puluhan mortir mengudara dan ledakan demi ledakan terjadi di udara. Ternyata itu adalah strategi As yang bernama Killjoy. Lucas sempat mempertanyakan strategi yang dibuat As karena musuhnya kali ini datang dengan cara terbang di langit. Dinding dan barikade tidak akan berfungsi di sana. As kemudian memberitahu Killjoy yang akan dibuatnya, yaitu di udara, dengan cara tetap menembakkan meriam dan balista untuk membuat sebuah jaring-jaring dan membuat sebuah dinding dari bom dan anak panah di langit. Tentu saja Gargoyle adalah makhluk sihir yang terbuat dari batu dan baja. Mereka memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan fisik. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, tetap akan sulit membunuh mereka dengan senjata berdamage fisikal. As berencana mengumpulkan para Gargoyle itu dalam satu titik kumpul. Ia pun memberi arahan kembali untuk terus menembak, mempertahankan tembok apinya. Pada awalnya para prajurit merasa gugup karena melihat ketahanan musuh. Tapi As memberi arahan kepada mereka untuk tetap fokus menembak, jangan hiraukan hal lainnya. Di langit, badai mesiu dan logam berputar tanpa henti dan mulai menghentikan pergerakan musuh. Dan itulah yang As rencanakan. Tidak peduli mereka terluka atau tidak, mereka akan terdorong mundur menjauhi area garis depan. Dan tidak lama kemudian, kill pertama berhasil dilakukan. Walau para Gargoyle itu memiliki ketahanan fisik cukup kuat, bukan berarti mereka kebal. Walau damage yang dihasilkan oleh balista dan meriam itu kecil, tapi serangan dengan cara terus-menerus damage-nya akan bertumpuk. As merasa senang karena strateginya itu bekerja. Walau hanya sedikit yang tumbang, tetapi itu strateginya tidak sia-sia. Para Gargoyle yang datang dari arah kiri dan kanan mengubah formasi mereka menjadi satu kelompok dan menuju jalan yang As buka dengan sengaja. Mereka mulai berkerumun menuju bagian tengah tembok, di mana tembakan relatif lebih sedikit di sana. Dalam meeting yang dilakukan sebelum penyerangan, Lucas mempertanyakan strategi itu. Karena pengguna magic utama yaitu Jupiter tidak dapat ikut bertempur. Apakah ada cara agar kita dapat mengalahkan mereka yang mulia? Lucas bertanya.
As mempunyai sebuah rencana. Para gargoyle itu tidak dapat terbang dengan hanya mengandalkan sayap mereka. Karena tubuh mereka yang sangat berat, mereka mempunyai sihir angin pada sayap mereka yang membantu mengangkat tubuhnya. Kemudian As bertanya kepada partinya apa yang terjadi jika dua kekuatan magic dari elemen yang sama bertabrakan. Godhand dan Senior Lily serempak mengangkat tangannya. Namun As memberi kesempatan kepada Senior Lily untuk menjawabnya. Ya, bisi burik kalau As menunjuk Godhand. Lalu Lily menjelaskan jika dua elemen magic yang sama bertabrakan, maka pihak yang levelnya lebih tinggi akan melahap pihak yang levelnya lebih rendah. Dan jika As menembakkan artefak sihir angin ke arah para gargoyle itu, maka sihir angin di sayap mereka akan lenyap. Scene kemudian kembali ke medan perang, di mana As meminta Lily untuk menembakkan artefak sihir angin ke arah gerombolan gargoyle. Serangan itu sebetulnya tidak akan membuat mereka terluka, hanya untuk menyerap sihir angin yang ada pada sayap mereka, dan sayap mereka akan kehilangan daya angkatnya. Monster-monster ini sangat berat, di mana tubuh mereka terbuat dari batu dan baja. Jika mereka jatuh dari langit langsung menghantam tanah, mereka tidak akan selamat. Itulah strategi pertama yang telah As rencanakan. Jika para gargoyle itu menyerang lewat sisi samping mereka, akan dihantam oleh artileri, dan jika mereka mencoba menerobos bagian tengah mereka akan terjatuh. Akan tetapi rencana itu tidak akan berjalan mulus selamanya. Ada naluri pasti yang akan dilakukan oleh para monster itu, yaitu menggunakan rute tercepat untuk membunuh manusia terdekat. Sebelum mereka kehilangan daya angkat mereka dari sihir angin di sayapnya, para gargoyle itu akan mulai menggunakan percepatan mereka untuk menyerang. Dan itu adalah akhir dari strategi Killjoy. Setelah itu akan terjadi pertarungan head to head. Akan tetapi, As berniat untuk mengurangi jumlah gargoyle sebanyak-banyaknya pada strateginya ini. Ia pun mengecek waktu yang tersisa pada artefak angin yang sedang Lily gunakan, dan hanya 20 detik saja untuk artefak itu dapat bertahan. As pun meminta Lily untuk tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Dan ia juga meminta Lily untuk menyiapkan artefak kedua sebelum artefak pertama kehabisan daya. Daya angin yang dihasilkan dari kedua artefak itu cukup besar. Sebagian besar stun gargoyle terjatuh menghantam tembok. Namun beberapa dari mereka mulai mendekati benteng. Satu persatu gargoyle mulai menginvasi benteng. Syukur di sana telah bersiap Lucas dan Evelyn yang langsung menghantam monster bersayap itu hingga KO. Aku menyerahkan sisi kanan padamu, nona kecil, ucap Lucas. Kamu tahu juga aku dapat menjaga sisi kiri orang tua, Evelyn menimpali. Selain perselisihan antara Lily dan Godhand, di party As juga terjadi persaingan antara dua kenaik rank SSR, Lucas dan Evelyn. Saat ini semua prajurit di Crossroad terlibat dalam pertahanan Killjoy. Dan karena itu As mulai mempersiapkan party utamanya dalam pertempuran jarak dekat. Evelyn dibantu Demian menjaga sisi kanan dan berhasil menumbangkan beberapa gargoyle yang ada di sana. Di sisi lain, Lucas dibantu As berhasil mengamankan sisi kiri. Mereka pun berhasil mengalahkan pertempuran jarak dekat ronde pertama. As meminta Lucas dan yang lainnya untuk terus waspada karena apa yang mereka hadapi saat ini hanyalah permulaan. Pasukan gargoyle terpecah menjadi 6 grup. Yang baru saja As kalahkan kurang lebih 100 ekor gargoyle. Tidak lama kemudian, gelombang kedua mulai berdatangan. Lalu Lucas memberi komando prajurit artileri untuk bersiap menghadapi gelombang kedua. Di tempat lain, As menyicil satu persatu gargoyle yang berusaha memanjat dinding benteng. As telah berlatih selama beberapa hari terakhir untuk dapat menguasai senjata sihirnya. Karena adanya kelas debuff, ia butuh waktu lama untuk meningkatkan level masternya. Tapi karena As terus berlatih, sekarang ia bisa mengendalikan pedang-pedangnya dengan luas. Jika situasi ini terus berjalan seperti sekarang, pertempuran pertahanan akan cepat selesai. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Lily memberitahu As jika artefak kedua sudah kehabisan daya. As merasa waktu sangat cepat berjalan. Lalu tanpa pikir panjang, As meminta Lily untuk mengaktifkan artefak sihir angin yang ketiga. Total ada 3 artefak angin yang As pasang di atas benteng. Masalah artefak itu terletak pada waktu pakai dan waktu reloadnya. Setiap artefak bisa aktif selama 5 menit.
dan waktu reloadnya adalah 15 menit. Dan itulah titik lemah dari strateginya. Artefak pertama dapat menahan monster-monster itu selama 5 menit. Kemudian dia akan memasuki masa reload 15 menit. Meski artefak lainnya aktif selama 10 menit, masih ada jeda 5 menit sebelum artefak pertama kembali pulih. Dan dalam 5 menit itu, pertahanan udara yang As rencanakan akan melemah. Para monster akan gencar menyerbu pada celah waktu itu. Dan saat ini artefak terakhir akan memasuki masa reloadnya dalam waktu 1 menit. Sambil menatap ke udara, As berharap mereka dapat menahan setidaknya 5 menit dari gempuran para gargoyle sebelum artefak anginnya dapat berfungsi kembali. Waktu itu pun tiba, beberapa gargoyle telah mendarat di atas benteng. Para prajurit artileri mulai berlarian menyelamatkan diri mereka. Di sisi lain, As mencoba untuk tetap tenang menghadapi situasi saat ini, karena ini bukan soal ia bisa menahan para monster itu atau tidak, tapi As harus membuat para pasukan bisa menahan serangan mereka. Untuk itulah As sebagai komandan tertinggi ada di sana. Semua bersiaplah, ucap As kepada parti utamanya. Di sana Lukas terlihat sangat khawatir karena begitu artefak terakhir kehabisan daya, para monster akan menyerbu bagaikan air bendungan yang meluap. Ia pun memberi saran untuk As menempatkan beberapa senjata api di area tengah. Akan tetapi, jika As melakukan itu, maka intensitas skill John akan berkurang, dan hal itu akan mengakibatkan para monster dapat menyerang dari segala sisi. Para prajurit balista dan meriam tidak akan sempat melawan mereka. Oleh karena itu, yang memungkinkan untuk berhadapan 1 versus 1 adalah As dan anggota parti utamanya. Dengarkan aku, selama 5 menit ke depan pertempuran sesungguhnya akan dimulai, ucap As yang sangat yakin dengan kekuatan anggota partinya mereka dapat menahan setiap gempuran yang dilancarkan oleh para gargoyle. Namun ada variabel tak terhingga di kehidupan nyata, apapun bisa terjadi. Jadi sebelum mereka mulai bertarung, biarkan aku memukul tangan kalian terlebih dahulu. Sontak kata-kata itu membuat Lukas dan yang lainnya olohok. Punten yang mulia, saya salah apa? Lukas bertanya karena apa yang akan dilakukan As tidak jelas. Jadi kemampuan khusus tongkat maestro, jika As memukulkan tongkat itu secara langsung, maka akan mengakibatkan 1% damage ke HP target, lalu memberikan efek buff acak kepada mereka. Dan hal itulah yang akan As lakukan. Namun untuk memberikan buff itu, ia harus memukul langsung anggota partinya. Sebelumnya As telah memikirkan cara terbaik untuk menjelaskannya. Akan tetapi ia menyerah karena hal itu tidak akan mereka cerna dengan baik. Orang pertama yang As beri pukulan adalah Lukas. Terlihat Lukas kebingungan karena ia merasa tidak berbuat salah. Kalau itu adalah hukuman, ia rela menerimanya asalkan As memberitahu apa salahnya. Akan tetapi As berteriak agar Lukas diam dan memberitahu yang dilakukannya setelah ia memukul tangannya. Dan cering, Lukas mendapatkan high buff, yaitu konsumsi mana berkurang sebesar 50% selama 3 menit. Oh yang mulia, kalau begini jadinya tolong terus pukul saya di masa depan, ucap Lukas yang merasakan energi kuat dalam tubuhnya mengalir. Orang kedua yang akan menerima buff adalah Evalin. Ia pun menganggap pembicaraan antara As dan Lukas seperti orang tua, tapi menurutnya seperti ada hal yang bagus yang diterima setelah As memukulkan tongkatnya. As pun memuji ketajaman berpikir Evalin yang dapat memahami sesuatu dengan cepat. Dan buff yang Evalin dapat low tier buff, yaitu defensif bertambah sebanyak 10% selama 3 menit. Evalin pun merasakan efek yang diterimanya mengalir dalam tubuhnya. Demian adalah orang terakhir dalam parti utamanya yang akan As berikan buff. Demian meminta As untuk memukulnya lemah lembut karena Demian tumbuh di sebuah panti asuhan. Menurut rumor yang ada, panti asuhan di sana sangatlah menyeramkan. Demian mungkin memiliki ingatan buruk soal hukuman memukul tangan seperti yang As lakukan sekarang. Sambil memukul tangan Demian, As berkata pukulan ini akan memberikannya kekuatan bukan untuk melukainya. Dan buff yang Demian terima merupakan top tier buff. Ia mendapatkan stamina tidak terbatas selama 3 menit.
Demian pun merasa kaget dengan apa yang terjadi pada dirinya. Kekuatan yang sangat besar mengalir dalam dirinya. Demian merasa saat ini dirinya bisa melakukan apa saja. Setelah itu As merasa cukup lega karena strateginya masih berjalan sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Dan ia pun sudah memberikan bab kepada partai utamanya yang berjaga di garis depan. "Hai Lily, apakah kau ingin dipukul juga?" ucap As yang membuat Lily pucat. Akan tetapi hal yang membuat Lily pucat bukan karena ia takut dipukul oleh As, melainkan semua artefak sudah kehabisan energi. Dan di saat yang sama gelombang ketiga mulai berdatangan. Setengah dari pasukan monster sudah mati terkena serangan artefak. Jadi jumlah mereka yang tersisa kurang lebih sekitar 50 ekor. Inilah saatnya mereka melakukan pertempuran 50 versus 5. Di game RPG, rasio seperti itu tidak berarti apa-apa. Jalannya 5 menit ke depan akan mengubah dunia itu selamanya. Walau masih terasa kaku, tetapi cedera tangan kiri As sudah pulih dan ia dapat bertarung bersama rekan-rekannya. Semuanya saatnya kita bersenang-senang. Gelombang pasukan ketiga gargoyle ya tersisa hanya 50 ekor. Grup yang datang kali ini jumlahnya lebih banyak, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan 3 ekor gargoyle mendarat di hadapan As. Tapi kali ini ia sudah sangat siap. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena As sudah melatih teknik andalannya. Dan semua anggota partinya telah diberi bab. As pun bersiap untuk bertarung head to head dengan para gargoyle. Menggunakan tongkat maestro, As dengan mudah mengobrak-ngabrik monster-monster itu. Jika dibutuhkan, As akan melakukan seperti yang dilakukannya di stage ketiga, yaitu menggunakan trik khusus yang ia simpan dan membunuh para monster dengan tangannya sendiri. Akan tetapi hal itu tidak perlu As lakukan karena ketiga party utamanya yang telah dibab terbang ke sana kemari seperti monster. Menggunakan skill keduanya yaitu Step of Tenacity, Lucas bergerak dengan cepat ke setiap sisi benteng dan menumpas para gargoyle yang ada. Step of Tenacity menggunakan banyak mana, namun karena buff yang diberikan As yaitu pengurangan penggunaan mana, maka Lucas dapat dengan leluasa menggunakan skill-skillnya. Terlihat di atas benteng kilatan cahaya dari arah timur dan di arah barat. Itu terjadi karena ulah dari Evalin yang menyerang para gargoyle itu bak sekumpulan cacing. "Hei dasar cacing terbang, maju sini!" Evalin menggunakan skill tauntingnya dan membuat para gargoyle berkerumun mendatanginya. Evalin sudah cukup keras dengan statistik yang dimilikinya, tapi dengan buff yang diberikan As yaitu meningkatkan defense 10%, Evalin makin keras sekeras tank baja. Dan saat Evalin mengumpulkan para gargoyle itu, Magic Bullet terus menghujani mereka. Mana gun yang digunakan Demian itu kuat, tapi karena harus menahan recoil dengan badan si pengguna di setiap tembakan, menembakkan mana gun secara terus-menerus sangat sulit. Itulah mengapa Demian kesulitan melawan banyak musuh sekaligus meskipun bidikannya sangat akurat. Tapi untuk 3 menit ini, bahkan dengan recoil senjata itu, Demian bisa menembak berulang kali tanpa susah payah. Berkat buff stamina tidak terbatas. Karena buff itu meniadakan kelemahan stamina, maka Demian telah menjadi senjata manusia yang tak terhentikan. Melihat itu, As berniat untuk melatih stamina Demian di kemudian hari dan menjadikan dia karakter yang berbeda. Semua strategi yang As persiapkan sampai sejauh ini masih sesuai dugaannya di game, walaupun bab bagus keluar itu hanya 1 kali turn. Jadi itu tidak seperti cheat, tapi di dunia nyata bab itu terjadi selama 3 menit. Tapi 3 menit ini bisa mengembalikan keadaan. Efek yang dihasilkan oleh bab itu di luar prediksi As, sangat overpower. Semua aspek harus digunakan di situasi yang tepat untuk mengetahui nilai sebenarnya. Selama mereka dapat mengalahkan musuh yang tersisa, maka wave ketiga akan berakhir. Kemudian As meminta Lucas untuk membawa segerombolan gargoyle ke lokasi yang telah ia tandai. "Lily, saatnya kembali ke job utamamu," ucap As sembari menghampiri Lily untuk memukulkan tongkat maestronya kepada Lily. Sontak hal itu membuat Lily ketakutan, namun yang terjadi setelahnya seakan-akan Lily telah menyimpan begitu banyak kemarahan dan kali ini ia dapat meluapkannya dengan sangat leluasa kepada para monster.
Lily membuat bola api yang sangat besar. Dasar monster bodoh, kalian telah menghalangi masa pensiunku. Melihat itu, As merasa ketakutan dan penasaran dengan bab apa yang Lily peroleh. Dan Lily pun menembakkan fire cannon ke arah kumpulan para monster. Akan tetapi serangan itu langsung membuat Lily kelelahan. Ia hampir menggunakan seluruh mananya di serangan tadi. Sisa gargoyle yang ada dikumpulkan dengan skill provokasi Evalin. Kesini dasar sampah-sampah masyarakat, cobalah hibur senior kalian. Lalu terdengar dari arah belakang suara Demian yang berkata untuk Evalin mengangkat perisainya. Demian menembakkan mana gun Woodpecker level 20. Senjata itu mengalami cacat pembuatan yang mengakibatkan semua peluru akan keluar ketika ditembakkan. Namun akurasinya berkurang. Tapi karena Demian yang menembakkannya, semua peluru yang terpantul ke perisai Evalin mengarah tepat ke gargoyle yang tersisa. Melihat itu membuat As cukup terkejut dengan skill menembak yang dimiliki Demian. Ia sampai memperhitungkan jalur peluru yang memantul. Demian benar-benar dapat disebut karakter cheat dalam dunia nyata. Serangkaian pertempuran hebat itu ditutup oleh serangan Evalin dan gelombang ketiga berhasil As dan yang lainnya menangkan. As sangat bersyukur mereka dapat mengalahkan gelombang ketiga jauh lebih mudah daripada yang ia bayangkan. As pun memuji parti utamanya karena telah berhasil melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dewi Pajero pun masih berada di pihak As. Artefak angin telah menyelesaikan masa cooldownnya dan telah aktif kembali. Namun Demian melaporkan kalau dirinya kehabisan peluru. Mengalahkan wave ketiga dengan mudah memanglah hal yang bagus, tapi cukup memakan biaya yang sangat besar. Senjata mana gun yang digunakan Demian telah mencapai batasnya. Pedang luka sudah mulai tumpul dan perisai Evalin sudah tergores cukup parah. Lalu Lily pun masih kelelahan dan terengah-engah setelah mengeluarkan banyak mana pada serangan terakhirnya. Tetapi As masih mempunyai simpanannya yang lain. Bisa dikatakan parti utamanya sudah melakukan tugasnya sebaik mungkin dan ia merasa mereka harus diistirahatkan terlebih dahulu. Karena masih ada 3 gelombang musuh yang akan datang ditambah 2 bos monster yang akan muncul. Kemudian As memanggil subpartinya yaitu Shadow Unit. Ia meminta unit barunya itu untuk menghalau musuh seperti apa yang dilakukan parti utamanya. As akan membantu jika Godhand membutuhkan bantuan. Akan tetapi, Godhand merasa ia tidak membutuhkannya. Ia memastikan untuk As dan yang lainnya tidak turun tangan dan meminta As untuk beristirahat dengan nyaman. Evalin sangat menantikan bagaimana kemampuan dari agen rahasia kekaisaran. Luka cukup waspada karena masih menaruh curiga terhadap mereka. Di sisi lain, Lily terlihat sangat kesal karena seperti yang telah menjelaskan di part sebelumnya, kenapa Lily membenci kaum F dan sangat tidak mempercayai mereka. Berbeda dengan kakak seniornya, Demian merasa gugup karena merasakan hawa ketegangan di sana. Ia pun berkata kepada As mungkin dirinya tidak perlu tahu soal ini. Tapi menurut As, Demian harus membiasakan dirinya dengan suasana ini karena ia akan terus menggunakan subparti barunya ini ke depannya. Ketegangan antara anggota lama dan anggota baru tidak dapat dihindarkan. Sebelum nantinya mereka menjadi dekat dan bersahabat, mereka harus merasakan ketegangan ini terlebih dahulu. As sangat berharap Godhand dan rekan-rekannya dapat membantunya agar mereka dapat diterima oleh orang-orang di sana. Godhand dan yang lainnya mulai berjalan ke garis depan dan memerintahkan anggotanya untuk masuk ke formasi pertempuran besar. Akankah Shadow Unit dapat mengemban tugas itu dengan baik? Dan apakah mereka dapat membuktikan jika mereka layak berada di garis depan? Kita saksikan di video berikutnya. Bye-bye.